Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Febri Nugrahini dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind, so manage your mind. Baik pemirsa, berbahagia sekali tentunya pada malam hari ini saya masih dapat menjumpai Anda di rumah dalam kondisi yang sehat dan juga berbahagia tentunya. Baik pemirsa, pada episode Manage Your Mind malam hari ini tentunya saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang sudah diundang khusus begitu untuk menemani saya berbincang seputar tema yang akan nanti kita bahas. Dan untuk temanya dalam episode Manage Your Mind malam hari ini adalah tentang mengenal Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Nah, untuk tema kita pada episode Manage Your Mind malam hari ini tentunya berbeda daripada sebelumnya ya. Jadi untuk tema malam hari ini kita akan sedikit mengulik atau mengulas apa saja program-program dari FKUB, kemudian bagaimana kinerja FKUB di dalam lingkungan masyarakat, kemudian apakah peran FKUB ini di dalam lingkungan masyarakat, seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah datang ya. Untuk narasumbernya langsung saja saya perkenalkan, yaitu bersama Bapak Dr. Andes Haji Soleh Arifin MPD. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Heni. Ya, jadi Bapak Soleh nggih Bapak. Siap. Ya. Bapak Soleh ini merupakan ketua dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi ketuanya langsung yang menemani saya berbincang seputar mengenal Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi nanti bagaimana saja peran-peran dari FKUB, kemudian apa saja visi dan misi FKUB untuk lingkungan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang beragam ya, yang mungkin karena di Indonesia kan memang agama itu sangat banyak sekali, ada 6 agama. Jadi nanti bagaimana forum ini mewadahi semua agama-agama yang ada di Indonesia, begitu ya Bapak ya? Siap. Nah, baik Bapak, kita mulai saja perbincangan kita seputar mengenal Forum Kerukunan Umat Beragama. Mungkin Bapak bisa diceritakan terlebih dahulu sebenarnya sejarah adanya FKUB di Kabupaten Malang khususnya itu seperti apa, kemudian yang menjadi pencetus, yang menjadi mungkin penggagas dari FKUB begitu di Kabupaten Malang. Terima kasih. Selamat malam Mbak Eni. Selamat malam Pak. Pemirsa Dhamma TV yang kami muliakan, yang kami hormati. Saya mewakili pengurus FKUB yang secara kebetulan saya Ketua FKUB Haji Soleh Arifin. FKUB itu dibentuk fiknya ya, jadi fiknya saya tahu sejarahnya persis. Kebetulan 7 orang yang menyusun itu salah satunya saya sendiri. Gitu ya. Iya, Bapak. Jadi saya adalah pengurus yang tertua, artinya terlama. Mulai merancang, membentuk, dan sampai sekarang. Itu kira-kira ada di buku saya, itu tercatat tanggal 30 Juni itu resmi selesai dengan melalui proses rapat-rapat ya. Akhirnya terbentuk pengurus waktu itu, kemudian ya sesuai dengan arahan dari Bapak Bupati waktu itu, Bapak Sujud ya, Bapak Sujud pribadi tahun 2006, kemudian dilanjutkan oleh Pak Bupati Rendra, Haji Rendra Krisna, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Haji Sanusi sekarang sebagai leading sektor kami, sebagai pembina kami dan yang memberi SK kami ya, itu sejarah berdirinya FKUB setelah dikeluarkannya peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Agama nomor 8 dan 9 tahun 2006. Itu secara otomatis tiap kabupaten kota di seluruh Indonesia itu semestinya mendirikan FKUB. Itu saya kira secara singkatnya ya Pak, ya. Semestinya. Karena ternyata tidak semua kabupaten kota yang langsung merespon tentang terbentuknya FKUB di tingkat kabupaten kota. Tapi Kabupaten Malang memang waktu itu sangat kreatif, kemudian pemerintah juga sangat responsif bersama bersama Kementerian Agama, waktu itu masih Departemen Agama ya. Akhirnya dengan kami kebetulan
saya waktu itu tidak mewakili pemerintah kabupaten atau tidak mewakili Kemenak atau Kementerian Agama, tetapi saya mewakili Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang. Waktu itu dari MI itu Bapak Kiai Haji Mahmud Zubaidi almarhum, kemudian saya selaku wakil sekretaris. Dari pemerintah Kabupaten Malang itu ada wakil dari Pak Kesbangpol dan namanya Bapak Haji Nur Hashim dan Bapak Haji Hafi Lutfi. Sedangkan yang dari Kemenak itu ada Bapak Profesor Kiai Haji Akhwan Mukarrom almarhum sekarang dan Bapak Dr. Kiai Haji Musta'in. Jadi 6 orang itu, 6 orang itu yang kemudian berunding, bermusyawarah sampai 6 kali pertemuan terbentuklah FKUB Kabupaten Malang. Itu jadi saya kira. Bapak Soleh ini sepertinya mengenal dengan jelas begitu ya Bapak ya, bagaimana terbentuknya FKUB di Kabupaten Malang, bahkan nama-namanya saja, siapa saja penggagasnya sampai saat ini Bapak masih ingat betul begitu ya Bapak. Berarti Bapak itu kurang lebih yang babat alas begitu ya Bapak ya, bisa dikatakan seperti itu yang di Kabupaten Malang. Berarti dari tahun 2006. Berarti saat ini sudah 16 tahun. 16 tahun. Iya. Sudah ya, karena peraturan bersama Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan Menteri Agama nomor 9 itu dikeluarkan itu pada awal tahun 2006. Ya, kita baru merespon di bulan Juni, karena itu bulan Juni, Mbak. Jadi bulan Juni awal itu sudah turun, pertengahan bulan Juni kita roadshow sesuai dengan instruksi Bapak Bupati waktu itu, segera kita bentuk, gitu. Ya, dalam rangka untuk karena kita pelajari di buku itu sangat bagus untuk menjaga toleransi dan kerukunan ya Mbak ya. Betul. Karena memang Indonesia ini ditakdirkan sebagai sebuah negara yang beragam, itu yang tidak bisa dipungkiri. Betul. Karena keberagaman ini membuat Indonesia menjadi indah seperti menjadi itu indah, katanya. sungguh sangat indah, sangat indah. Iya, jadi seperti makanya kalau Indonesia itu tidak beragam ya bukan Indonesia. Bukan Indonesia namanya, betul Bapak. Bukan Indonesia kalau tidak beragam. Nah, untuk FKUB Malang sendiri Bapak, kalau boleh tahu mengenai keanggotaannya saat ini dari semua lapisan agama, apakah ada atau untuk kabupaten sendiri apakah semua dari 6 agama sudah tergabung di dalam FKUB? Iya, jadi untuk kepengurusan FKUB Kabupaten Malang itu sejak didirikan dulu semua komunitas agama sudah tertampung. Jadi termasuk saudara kita termuda dalam konteks agama yang diakui oleh negara-negara Indonesia, yaitu agama Konghucu, semuanya ada. Jadi hanya sesuai dengan peraturan yang ada di dalam PBM, yaitu peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Agama itu memang proporsional. Jadi sesuai dengan daerah masing-masing. Kalau di Jawa ya itu proporsional, mayoritas tentu yang beragama Islam. Iya, betul. Kemudian kita tempo hari ke Bali, terus beberapa tahun yang lalu kita juga pernah ke Lombok, itu juga proporsional. Ketika di Bali ya otomatis yang mendominasi jadi pengurus itu adalah saudara-saudara kita dari tokoh-tokoh Hindu. Betul. Nah, di Kabupaten Malang itu sudah ada pedomannya bahwa jumlah pengurusnya itu 17 itu sesuai dengan BBM, kalau di tingkat provinsi 21. Tetapi di daerah-daerah Jawa yang kabupaten kotanya itu kecil, itu tidak harus 17. Jadi ada yang 13, ada yang 14 begitu. Terutama di luar Jawa ya. Yang komposisi hanya walaupun tidak ditentukan perbandingan komposisi ini bagaimana, tidak, hanya di situ sudah diterapkan sekali, disepakatilah waktu itu Kristen itu diwakili oleh dua perwakilan. Karena dilihat dari jumlah Kristen itu di luar Muslim itu yang terbanyak. Kemudian Katolik, Hindu, Buddha satu. Walaupun ini mohon maaf ya, di Kabupaten Malang
saudara-saudara kita yang Konghucu itu bisa dihitung dengan jari, sangat sedikit sekali. Tetapi kami tetap merespon, itu bukan berarti lek didik kemudian 6 bulan tidak, ya tetap kita cari satu, walaupun mulai berdiri sampai tahun 2020 kemarin, wakil dari Konghucu itu kita dapatnya dari kota Malang. Iya, karena di kabupaten tidak ada. Sebenarnya ada, cuma mungkin keberatan atau tidak mau begitu ya. Alhamdulillah per Februari 2002 ini, setelah bapak kita, orang tua kita dari Konghucu namanya Bunsu Anton Triono itu sudah sakit permanen, sehingga kita carikan wakil agama Konghucu dari kabupaten. Alhamdulillah ada bahkan ini sangat antusias, senang, masih muda. Oh, karena masih muda mungkin ya Pak ya. Muda, ya. Masih kita lengkap sudah di Kabupaten Malang. Syukurlah berarti sudah semuanya tertampung begitu ya Bapak. Kita tampung semuanya ya. Semuanya sudah merata seperti itu. Nah, kemudian ini Bapak, untuk FKUB sendiri, ini untuk yang di seluruh Indonesia begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa bagikan ke kami mengenai kiprahnya begitu Bapak ya. Jadi nanti bagaimana kiprah FKUB begitu, khususnya yang ada di Malang dan umumnya yang ada di Indonesia, terus bagaimana saja program-program dari FKUB. Tapi untuk pertanyaan itu nanti masih saya simpan ya Bapak ya, untuk segmen selanjutnya. Begitu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenal Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih dengan tema mengenal Forum Kerukunan Umat Beragama dan masih bersama Bapak Dr. Andes Haji Soleh Arifin MPD. Begitu ya Bapak ya. Untuk pertanyaan tadi saya di segmen sebelumnya Bapak mengenai kiprah dari Forum Kerukunan Umat Beragama, karena dengan adanya Forum Kerukunan Umat Beragama ini kan harapannya bagi kami masyarakat yang biasa begitu Bapak, supaya Forum Kerukunan Umat Beragama ini bisa menampung segala aspirasi masyarakat, khususnya tentang kegiatan-kegiatan keagamaan. Untuk di Indonesia sendiri, menurut pengetahuan dari Bapak, apakah Forum Kerukunan Umat Beragama ini sudah berhasil melaksanakan program-program yang dicanangkan dengan baik begitu Bapak? Terima kasih Mbak Heni. Untuk FKUB tingkat nasional ya, itu tidak ada. Jadi FKUB itu hanya di tingkat provinsi dan di kabupaten kota. Di tingkat pusat masih belum ada FKUB, tetapi di kementerian-kementerian terkait, misalnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, itu ada namanya Kapus, Kepala Pusat KUB, Kerukunan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama, atau semacam dirjen apa-apa saya tidak tahu. Yang jelas di pusat itu di bawah kementerian, bukan berdiri sendiri kayak di kabupaten atau provinsi, tidak. Itu di tingkat nasional. Sedangkan di tingkat provinsi dengan di tingkat kabupaten itu sifatnya koordinatif. Jadi ya koordinatif ketika FKUB provinsi mau mengadakan raker itu biasanya pesertanya. Cuma kami sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat, walaupun di pusat itu tidak ada di setingkat apa namanya ya, mungkin di tingkat bawahnya menteri lah, eselon berapa saya tidak mengerti. Itu perhatian pemerintah itu sangat luar biasa, karena di tahun kemarin itu juga ada Munas, musyawarah nasional yang diprakarsai insya Allah oleh Bapak Presiden. Hanya kami waktu itu tidak bisa hadir ya, karena suatu hal, mungkin karena bersamaan waktu itu ya. Itu koordinasinya itu di Kesbangpol kalau di Kabupaten Malang. Di Jawa Timur juga sama, di Bakes Badan Kesehatan Bangsa dan Politik. Itu leading sektor kami dan kita melekat di sana, termasuk koordinasi yang
apa-apa itu lewatnya sana. Nah, bagaimana dengan di Kabupaten Malang? Alhamdulillah, Mbak ini ya, FKUB Kabupaten Malang ini saya tidak berani mengatakan yang terbaik ya. Saya tidak berani mengatakan yang terbaik, tetapi kami pelan tapi pasti FKUB Kabupaten Malang ini terus berkiprah dalam rangka melaksanakan program-programnya, yaitu salah satu programnya adalah yang menjaga kerukunan. Kita selalu punya program tiap waktu, tiap bulan, bahkan tiap minggu itu kita sosialisasi tentang peraturan bersama ini, tentang kebinekaan, wawasan kebangsaan, kemudian kalau misalnya Islam itu ya wawasan Islam rahmatan lil alamin, Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat. Yang akhir-akhir ini kita agak kerepotan karena paham-paham radikalisme, kemudian bahkan terorisme ya, itu sangat mengerikan karena memakai baju agama. Iya, betul. Jadi oleh karena itu FKUB turun terus. Bahkan kita hari ini Sabtu ini tanggal 6 kita juga punya program namanya penguatan Islam wasatiyah dan Pancasila bagi tokoh agama Islam. Itu hari Sabtu tanggal 6 ini kami mengumpulkan kiai-kiai dan bunyai-nyai. Kita datang, kita akan memberikan pencerahan terkait dengan ya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memang sudah final berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini serta kebinekaannya. Nah, ini perlu dikuatkan. Nah, ini FKUB turun. Bahkan tempo hari kita ada kegiatan pembinaan pendeta-pendeta. Itu Malang Selatan di Bajul Mati. Kemudian banyak sekali kegiatan kita. Itu yang sudah terprogram. Juga ada kegiatan kiprah FKUB dalam kegiatan yang tak terprogram. Jadi FKUB punya 2 program, Mbak. Yang pertama program yang kegiatan yang terprogram, ada kegiatan yang tak terprogram. Kegiatan yang terprogram sudah jelas kita tulis, kita buat dalam planning 1 tahun. Jadi misalnya sosialisasi di tingkat kecamatan, pembinaan umat, sosialisasi tentang ya kerukunan itu sendiri yang sesuai dengan BBM. Nah, yang tak terprogram ini misalnya kita menghadiri undangan atau ada masalah. Jadi misalnya di daerah sana, ini ada penolakan pendirian masjid, ada penolakan pendirian gereja, itu kan tak terprogram di kami. Betul. Nah, FKUB punya model gaya kerja kami adalah jemput bola. Jadi kami tidak menunggu laporan secara resmi. Yeah. Ada sesuatu yang bisa mengarah kepada perpecahan dari unsur SARA, unsur agama, FKUB mendengar, FKUB langsung turun. Bertindak begitu. Ya, langsung turun ke tangan. Paling tidak melakukan pendekatan-pendekatan untuk mencari tahu. Itu selama ini kita lakukan seperti itu. Dulu itu pikiran saya ketika saya masih di sekretaris. Karena dulu kami dipesani oleh pimpinan kami almarhum Pak Kiai Mahmud Zubaidi dan Pak Bupati Rendra waktu itu ya, kalau membriefing kami, ojo sampai masalah-masalah SARA di Kabupaten Malang ini meledos. Iya. Jadi harus secepatnya ketika mendengar, jangan sampai begitu rame kita turun. Kita tidak seperti itu. Iya. Jadi mencegah begitu ya. Mencegah, Pak, preventif. Bahkan tempo hari Mbak di Kasembon ya, itu juga begitu. Sampai saya jam 11 malam. Jadi melakukan lobby-lobby, pendekatan-pendekatan kepada toga-toga dan masyarakat yang menentang itu. Kita sampai 11 jam, padahal Kasembon lebih dekat ke Kediri dari Kabupaten Malang. Nah, itulah tugas-tugas kami yang memang kami tanpa pamrih, Mbak ya, karena kedamaian, kerukunan itu segala-galanya. Di dalam menjaga sebuah kenyamanan dalam kehidupan apa saja kalau damai rukun kan nyaman, nyaman ya. Betul. Itu saya kira kiprah FKUB Kabupaten Malang. Dan alhamdulillah tempo hari kami mengikuti workshop kegiatan dari KUB Pusat di Hotel Swiss. Itu juga luar biasa, Mbak. FKUB di Jawa Timur ini
walaupun nun sewu ya, memang beda kabupaten, beda model ya, beda betul. model. Tetapi Kabupaten Malang, alhamdulillah semuanya bisa kami ceritakan, kami jelaskan program-program kami. Mereka betul-betul menyampaikan apresiasi karena Kabupaten Malang ini begitu sangat ditopang, Pak. Pemerintah Kabupaten Malang maupun Kementerian Agama Kabupaten Malang itu betul-betul mensupport kepada FKUB Kabupaten Malang itu. Mulai dari kantor kita diberi, kemudian kendaraan operasional itu kita ya diberi walaupun masih satu karena kebutuhan kendaraan itu sebenarnya lebih dari satu, Mbak. Karena pengurusnya 17, karena kalau kita kegiatan di daerah seperti di Kasembon, tempo hari itu di daerah Situ Asri paling selatan, Pantai Sendang Biru. Oh iya, Sendang Biru. Itu akhirnya ya mobil dinasnya satu, kemudian yang lain ya bawa mobil sendiri. Iya. Nah itu, tapi kami bersyukur pemerintah sudah memberikan mobil satu, itu sudah bersyukur karena dulu bertahun-tahun kita tidak pakai mobil dinas juga tidak apa-apa, tetap jalan organisasi. Itu baru mobil dinasnya tahun 2021 kemarin. Oh berarti baru ya Pak ya? Baru ya. Semoga, termasuk anggaran kita juga disupport. Jadi memang untuk kiprahnya sendiri FKUB di Kabupaten Malang ini saya rasa sudah bukan hampir ya Pak, diusahakan sudah menyeluruh ke daerah-daerah yang mungkin kabupaten tapi yang agak jauh begitu ya Bapak ya, dan semoga memang program ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Amin, dan semoga semua pengurusnya bisa amanah begitu ya Bapak insya Allah. Kompak Mbak. Pengurus itu kompak luar biasa. Kami kalau ada kegiatan nggak perlu surat-surat itu Mbak, langsung WA set datang. 99%, kecuali sakit pengurus itu baru tidak. Luar biasa. Semoga ya apa yang menjadi program dari FKUB Kabupaten Malang untuk tahun-tahun selanjutnya bisa tetap seperti ini ya Bapak ya. Insya Allah kita tetap, bukan berarti FKUB Kabupaten Malang tidak punya kekurangan ya Mbak ya. Kita tetap untuk bisa lebih baik dan terus lebih baik agar Kabupaten Malang khususnya terjaga. Membantu pemerintah. Harapannya memang seperti itu ya Bapak ya. Nah, untuk ini Bapak, kedudukan dari FKUB di dalam tataran pemerintahan di Kabupaten Malang itu langsung dibawahi berarti langsung bawahannya dari pemerintah kabupaten atau bagaimana Bapak? Iya. Jadi bagaimana kedudukan FKUB di Kabupaten Malang? Jadi FKUB itu sesuai dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri itu dibentuk oleh masyarakat tetapi difasilitasi oleh pemerintah. Jadi yang memfasilitasi pembentukan ataupun keberadaan itu adalah pemerintah. Jadi itu keberadaan kami, sehingga FKUB ini juga tidak bisa lepas dari pemerintah. Tidak bisa karena di Dewan Penasehat, kalau pengurusnya kan murni masyarakat. Dewan Penasehatnya itu jelas di buku PBM ada. Ketuanya adalah wakil bupati. Wakil ketuanya wakil ketuanya kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten. Sekretarisnya Bakes Bangpol. Anggotanya bisa kejaksaan, Kapolres dan lain sebagainya. Jadi itu penasehatnya, pembinanya. Sehingga kita tidak bisa sehari-hari dalam konteks proposal kemudian macam-macam itu adalah kita ke Bakes Bangpol. Bakes Bangpol langsung begitu ya Pak ya. Jadi memang langsung dibawahi oleh pemerintahan. Dalam hal ini Bakes Bangpol. Bakes Bangpol. Oke. Nah, itu pemirsa sedikit mengenai FKUB ya, Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Malang yang sudah berusaha semaksimal mungkin supaya pemerintah dan masyarakat ya, khususnya masyarakat ini menjadi lebih memiliki sikap dan sifat saling menghargai, saling menghormati antar umat beragama, seperti itu. Nah, baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenal Forum Kerukunan Umat Beragama. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai mengenal forum kerukunan umat beragama. Tadi di segmen pertama dan kedua kita sudah berbicara seputar bagaimana sejarah FKUB, kemudian apa saja kiprah FKUB yang ternyata untuk kiprah dari FKUB Kabupaten Malang sendiri sudah banyak sekali, sudah berusaha semaksimal mungkin program-programnya semuanya dilaksanakan dengan baik, dan kita berharap semoga nanti kedepannya FKUB Kabupaten Malang sendiri semakin berkembang dan program-programnya semakin bagus dan semua dari programnya terlaksana, begitu ya. Nah baik Bapak Soleh sendiri, saya ingin bertanya mengenai visi dan misi dari FKUB di Kabupaten Malang atau untuk FKUB pusat begitu. Apakah untuk visi dan misi itu sama Bapak dari yang tingkat provinsi sama tingkat kabupaten untuk visi dan misinya? Iya, jadi terima kasih ya. Jadi untuk tugas baik itu tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten itu pada prinsipnya sama. Jadi FKUB provinsi itu membantu atau menjaga kerukunan ya tentu di tingkat provinsi bersama Forkopimda Provinsi Jawa Timur ya. Kalau itu di Jawa Timur. Demikian juga FKUB Kabupaten Malang itu ya menjaga dalam konteks agar Kabupaten Malang ini juga sangat terjaga gitu ya. Kalau visi misinya jelas, jadi kita punya walaupun secara tertulis di BBM tidak ada visi misi itu, tetapi secara spesifik kita jelas yang pertama itu adalah menjaga kerukunan, yang jelas itu seperti itu ya, menjaga kerukunan, kedamaian, saling menghargai, menghormati antar pemeluk agama dengan kesetaraan dalam sosial dan keberadaannya. Kemudian juga bisa memahami bahwa dalam konteks sosial, ekonomi, budaya itu tidak ada masalah dalam kehidupan itu. Ini yang juga secara terus-menerus kami sampaikan, Pak. Kadang kecuali masalah akidah ya, masalah keimanan, masalah tauhid itu ya lakum dinukum waliyatin kan kalau dalam Islam itu. Jadi seperti itu, sehingga visi kami itu apa ya Mbak ya, jadi ya mendambakan Malang ini, Kabupaten Malang khususnya itu menjadi parameter, menjadi ikon tentang kerukunan ya, walaupun harus tetap kita perjuangkan bersama-sama pemerintah dan tokoh agama yang ada di Kabupaten Malang ya, seluruh tokoh agama itu tujuan dan visi misi kami Mbak. Iya, jadi memang ya bagaimana caranya supaya FKUB Kabupaten Malang ini bisa menjadi parameter bagi FKUB di kabupaten kota yang lain begitu ya Bapak ya. Iya, harapan kalau harapan kami itu kan harapan pemerintah ya. Kalau harapan kami yang jelas kami fokus di wilayah Kabupaten Malang. Dan kami sinergi dengan pemerintah FKUB Kota dan Batu, Mbak. Kita sinergi karena kita setiap tahun punya agenda ketemu bareng dalam rangka ya mungkin saling memberikan informasi tataran-tataran apa yang bisa kita laksanakan. Karena Malang Raya ini ya kalau misalnya kota misalnya ada kekacauan, ada masalah, itu tidak tertutup kemungkinan akan merembet ke Batu dan ke kabupaten karena ya namanya Malang Raya ya. Satu Malang Batu ada masalah, itu tidak tertutup kemungkinan akan bisa berimbas ke kabupaten, ke kota. Dan oleh karena itu kami punya kegiatan temu bareng itu juga dalam rangka menyamakan visi dan misi dalam rangka untuk menjaga wilayah Malang Raya. Kita punya program itu dengan Batu, dengan kabupaten kota. Yang terakhir kemarin di Kabupaten Malang. Jadi semua pengurus berkumpul, semua kepala Bages Bangpol yang terkait dengan kabitnya, kepala Kemenak kumpul dalam rangka untuk berdiskusi. Itu. Tukar pikiran seperti itu. Tukar pikiran dalam rangka untuk kalau di Malang Kabupaten ini wilayahnya segitu luasnya, kok ya bisa terjangkau dan sebagainya. Ini kan juga masukan-masukan. Iya. Itu saya kira itu. Iya, itu adalah tujuan dan harapan begitu ya Bapak ya.
dari FKUB. Kemudian untuk FKUB sendiri, apakah ada FKUB yang di tingkat kecamatan begitu Bapak, atau langsung ke kabupaten atau kota? Begini, jadi sebenarnya harapan kami, juga harapan kebanyakan masyarakat, FKUB itu banyak Mbak di Kabupaten Malang itu yang meminta kepada kami agar dibentuk FKUB di tingkat kecamatan, bahkan di tingkat desa. Tetapi kami selaku pengurus FKUB Kabupaten tidak punya kewenangan untuk membentuk FKUB Kabupaten ke tingkat kecamatan. Satu, yang pertama karena tidak ada di regulasi, jadi tidak ada di dasar landasannya, tidak ada. Yang kedua, memang yang membentukkan masyarakat, karena di PBM di pasal 4 itu jelas FKUB itu dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Nah, kalau misalnya masyarakat, tokoh agama di tingkat kecamatan menginginkan terbentuknya FKUB di tingkat kecamatan, ya tentu harus mendapatkan difasilitasi oleh pemerintah kecamatan. Tetapi itu tidak ada di buku pedoman. Di buku pedoman ini tidak ada. Ini kan kitab suci kami ini ya. Oh iya, peraturan bersama ya. Nah, sehingga kalau ingin mengadakan seperti yang ada di Kebon Agung, itu sudah terbentuk, tetapi namanya bukan FKUB, paguyuban. Oh, paguyuban, iya. Paguyuban tokoh lintas agama kecamatan desa Kebon Agung, Kecamatan Pagesaji, itu sudah terbentuk. Kami juga ikut membentuk dulu. Silahkan kalau begitu, enggak apa-apa. Tetapi kalau nama FKUB, ya pemerintah sendiri tidak berani, Pak. Kami dulu pernah di kecamatan mana ya, lupa saya itu. Itu kami juga mengusulkan agar ada FKUB di tingkat kecamatan. Juga pihak kecamatan tidak punya dasar hukum, tidak berani. Jadi regulasinya tidak ada. Itu sehingga kalau mau mengadakan ya dengan istilah lain dan mandiri. Dan mandiri artinya ya tidak ada suplai anggaran dari kabupaten. Sebenarnya seandainya ya Mbak, seandainya anggaran kami besar, ya ini sudah besar Mbak. Anggaran kami itu sudah sangat besar, 500 juta satu tahun untuk operasional. Kalau dilihat angka itu kan besar, besar. Tapi kalau kita pakai, nggak kerasa ya Pak ya. ya apa ya? Karena kami pengalaman tahun 2020 itu over kegiatan, Mbak, sehingga anggaran itu tidak cukup. Tetapi kami sepakat semua pengurus itu nggak apa-apa, anggaran kurang kita tutup lah gitu. Itu sudah komitmen, sehingga kami di FKUB itu walaupun anggarannya itu cairnya itu bulan 5, kemarin itu bulan 6 Mbak, tapi Januari sampai Februari tidak ada kegiatan yang kosong. Dari mana anggarannya? Nggak perlu saya ceritakan Mbak, ya itulah kelebihan pengurus FKUB itu. Jadi mereka ya bersukarela, itu ada yang kadang menalangi, saya talangi Mbak, ya monggo, toh nanti diganti. Nah, jadi seperti itu. Saking kepinginnya Kabupaten Malang itu, dan program kami jalan. Jadi tahun 2002 Mbak ya, tahun 2022 ini, kemarin cair bulan 6, Alhamdulillah ini cair paling cepat. Biasanya bulan 10, tahun bulan 10 lah. Januari sampai Mei kemarin atau Juni ya, itu ya sudah pakai. Pokoknya jalan, tidak perlu saya ceritakan. Pokoknya jalan itu pengurus FKUB tahu. Dan semangat mereka itu ya. Itu saya kira itu. Untungnya dari pengurus ini semuanya memiliki rasa. Betul. Ya apa ya Pak ya? Mungkin kepedulian betul sekali. Jadi pengurus FKUB Kabupaten Malang ini bukan saya ngelem Pak, tapi ini fakta. Bisa dicek, bisa ditanyakan kepada pengurus yang lain. Kompaknya luar biasa. Kompak sekali Pak, cukup dengan WA aja. Ya, tetapi semuanya itu ya melalui proses ya. Jadi melalui proses, karena memang di era tahun pengurus yang sekarang ini semua saya berdayakan.
Jadi pengurus FKUB itu tidak didominasi oleh ketua dan sekretaris, tidak. Kita ada apa-apa, ayo sekarang. Contoh yang mengisi di Dharma TV. Iya, itu kan tidak hanya ketua, saya bahkan di tahun 2002 ini yang terakhir ini. Selainnya kan sudah semua. Oh iya. Artinya yang terakhir itu mungkin nanti ada lagi ya. Jadi beberapa kali tayang itu ya teman-teman yang lain. Iya. Itu. Jadi agar semuanya juga ya bisa berkiprah gitu loh, Mbak, ya. Sehingga pengurus FKUB itu tidak ada yang pasif. Gitu. Ya, semuanya aktif berusaha untuk tetap menjadi sama begitu ya Bapak ya, antara betul. ketua kemudian dan anggota-anggota yang lainnya begitu. Nah, Bapak pemirsa, luar biasa sekali pembahasan kita pada episode Manage Your Mind malam hari ini mengenal Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So manage your mind. Kita masih dengan Bapak Dr. Andes Haji Soleh Arifin MPD dan juga masih dengan tema mengenal Forum Kerukunan Umat Beragama. Tadi di segmen pertama sampai segmen yang terakhir ya, kita sudah berbicara banyak sekali mengenai bagaimana peran dari FKUB sendiri di dalam kehidupan bermasyarakat. Dari penjelasan Bapak Soleh, tentunya kita jadi sudah sedikit lebih tahu, khususnya bagi Anda yang berada di luar Malang begitu, ternyata FKUB Kabupaten Malang ini sudah berusaha semaksimal mungkin agar program-programnya itu bisa selalu ada, dan semoga program-program dari FKUB Kabupaten Malang bisa menjadi contoh bagi FKUB di daerah yang lain untuk lebih maju lagi ya, bersama-sama maju seperti itu. Nah, baik Bapak Soleh. Siap. Saya ingin bertanya lagi begitu ya Bapak. Siap. Untuk hubungan dengan FKUB provinsi itu seperti apa? Karena kan tadi yang Bapak singgung untuk FKUB provinsi itu ada begitu, dan anggota-anggotanya itu apakah gabungan dari beberapa FKUB yang ada di kabupaten begitu, atau untuk anggota dari FKUB provinsi ada sendiri begitu Bapak, dan hubungannya itu seperti apa dengan FKUB kabupaten kota? Terima kasih. Jadi untuk FKUB kabupaten dan kota itu yang pertama terkait dengan kepengurusan ya, tentu FKUB kabupaten ya FKUB kabupaten sendiri. Ya sendiri. FKUB provinsi itu tidak diambil dari kabupaten A1, kabupaten B, tidak. Jadi FKUB provinsi itu yang membentuk masyarakat dan difasilitasi oleh Ibu Gubernur, oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan tokoh-tokoh yang diambil sepengetahuan kami itu adalah tokoh-tokoh ya levelnya level Jawa Timur. Jadi tidak ada ini perwakilan FKUB Malang itu tidak ada. Jadi ya tokoh-tokoh yang diambil dari berbagai tokoh agama dan akademisi. Yang saya tahu di provinsi itu banyak sekali yang dosen. Itu ya. Jadi yang dosen, kemudian juga tokoh-tokoh agama yang ya memang levelnya tingkat Jawa Timur, sehingga pembentukan pengurus FKUB provinsi itu tidak melibatkan ya kayak organisasi massa yang ada tim formatur dari tingkat kabupaten Anda, tidak ada. Jadi kabupaten-kabupaten tidak ada yang dilibatkan karena itu adalah wilayah Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur. Kemudian bagaimana hubungannya FKUB provinsi dengan FKUB kabupaten, itu bersifat koordinasi. Jadi bersifat koordinasi. Kadang FKUB provinsi Jawa Timur itu juga melakukan turba ke FKUB kabupaten. Ya, jadi ya tentu FKUB provinsi punya program-program ya Mbak ya. Seperti kemarin tuh 2 kali kami diundang di hotel untuk sosialisasi moderasi beragama, yaitu programnya FKUB provinsi, tapi yang menjadi sasaran objek pesertanya adalah FKUB kabupaten. FKUB kabupaten yang dipilih. Jadi kemarin yang di hotel ini Haris itu pemuda, ya pemuda sekaresidenan Malang. Jadi mulai dari Kabupaten Pasuruan Kota,
Kabupaten Malang Kota, Batu, Lumajang, dan Probolinggo. Jadi pemuda-pemuda. Sebelumnya itu di hotel mana ini, itu tokoh agama dari pengurus FKUB Kabupaten Malang, pengurus FKUB yang lain. Jadi koordinasinya seperti itu. Iya. Kemudian juga kita setiap tahun itu ada raker, Mbak. Dari raker yang mengadakan itu rakernya FKUB provinsi. Jadi peserta rakernya dari FKUB se-Jawa Timur. Tetapi masa pandemi tidak ada sama sekali. Iya. Mudah-mudahan tahun ini ada, karena disitulah kita bisa sharing pendapat ya dengan FKUB se-Jawa Timur, karena kenyataannya ya Mbak ya, di banyak kabupaten kota yang nun sewinya dalam tanda kutip ya, perhatian pemerintah kepada FKUB itu ada yang kurang. Kalau Kabupaten Malang, Malang Kota, waduh luar biasa Mbak, luar biasa. Saya kira itu hubungannya seperti hubungan dengan FKUB provinsi begitu ya Bapak. Iya. Berarti beda begitu ya Bapak anggota-anggotanya. Tidak ada kaitannya dengan anggota yang dari kabupaten. Nah, untuk tidak ada perwakilan dari Kabupaten Probolinggo, kabupaten tidak ada. Iya, tidak ada seperti. Nah, kemudian untuk anggota-anggota dari FKUB Kabupaten Malang sendiri Bapak, untuk pemilihan anggotanya itu atas dasar apa begitu untuk perwakilan setiap agamanya? Iya. Jadi untuk pembentukan pengurus FKUB Kabupaten Malang, khususnya di Kabupaten Malang ya, tapi saya kira se-Jawa Timur sama, karena juga harus berpedoman pada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Pengurus FKUB itu memang secara spesifik itu tidak ada syaratnya harus A bla bla bla, tidak ada. Jadi yang jelas di situ adalah pengurus FKUB itu adalah tokoh agama atau seseorang yang ditokohkan di lingkungannya. Itu bisa direkrut menjadi tokoh FKUB. Nah, tetapi sudah barang tentu tidak semua tokoh agama itu juga berkenan istilahnya. Iya. Tapi yang jelas itu tokoh agama. Jadi tidak di dalam kitab ini yang menjelaskan secara spesifik ini wakil dari, misalnya kalau di Islam itu ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada LDI, macam-macam, tidak ada. Perwakilan dari itu tidak ada. Yang menyebutkan kata dari NU sekian, dari Muhammadiyah sekian, itu tidak ada. Tidak ada. Jadi hanya tokoh agama atau orang yang ditokohkan setidak-tidaknya di lingkungannya. Nah, sehingga dengan begitu ya kita memang selektif sekali. Jadi selektif sekali. Yang Kristen itu semuanya pendeta, Mbak. Wah, luar biasa. Kemudian yang Hindu itu malah ketua PHDI-nya. Iya, Bapak. Kemudian yang Buddha itu dulu ketua Walubi. Sekarang menjadi penasehat karena pergantian pengurus. Kemudian yang dari Islam paling rendah itu Gus. Ya semuanya kiai. Tokoh-tokoh. Iya, tokoh ya. Nah, kiai itu kalau dalam Islam kan ada dua, Mbak ya. Ada kiai yang punya pesantren, ada orang disebut kiai yang menjadi tokoh panutan di lingkungan, yang tidak punya santri itu. Iya. Seperti itu. Berarti memang tidak sembarang orang untuk menjadi anggota FKUB begitu ya Bapak? Punya syarat yang cukup keilmuannya. Tapi begini Mbak, tidak cukup tokoh saja. Tokoh banyak loh Mbak ya, tokoh agama banyak ya Mbak. Nah, sehingga kalau di kami dengan almarhum Yai Mahmud itu tokoh agama yang moderat satu, yang betul-betul punya wawasan keindonesiaan, juga punya wawasan keislaman yang rahmatan lil alamin, sehingga Islam rahmatan itu Islam yang mengayomi semua alam, semua yang ada di dalam kehidupan. Jadi keindonesiaannya jelas. Artinya keindonesiaan jelas itu tokoh agama yang juga wawasan Pancasila, menerima Pancasila sebagai dasar, kemudian wawasan kebinekaannya juga. Itu jadi tidak sekedar tokoh agama, tidak. Jadi tokoh agama yang memang punya wawasan nasional. Jadi memandang bahwa Indonesia ini memang
bukan negara Islam, itu kan juga harus ada wawasan seperti itu. Tapi negara yang tidak bukan negara Islam, tapi bukan berarti negara yang anti agama, tidak. Jadi ya disitulah Islam di Indonesia itu ya sangat menghargai dan menghormati agama yang ada, karena itu sudah menjadi konsensus oleh pendiri-pendiri bangsa. Jadi itu memang saya kira. Untuk FKUB Kabupaten Malang sendiri memang sungguh sudah luar biasa sekali dalam program dan mungkin ke masyarakat seperti itu ya Bapak. Program-program ke masyarakat sudah sebisa mungkin dilakukan dengan berbagai cara, walaupun mungkin yang tadi Bapak sampaikan harus rela bergotong royong supaya bisa menjadi programnya itu benar-benar terlaksana. Tahun 2021 ini sekedar informasi yang untuk menguatkan apa yang jenazah itu, kita sudah menyentuh 11 kecamatan. Dari total berapa? Dari total 33, itu kan berarti satu bulan satu kegiatan. Itu yang tingkat kecamatan loh Mbak ya. Yang tingkat kabupaten kita sudah 3. Belum lagi yang tingkat desa dan lain sebagainya. Sehingga satu bulan itu kita kalau diambil rata-rata bisa 2-3 kali kegiatan. Belum rapat pleno, belum emergensi dan sebagainya. Tapi kami bersyukur pemerintah Kabupaten Malang juga masyarakat ini sudah sangat kepeduliannya dengan FKUB itu luar biasa. Kami terima kasih sekali. Iya, mungkin kalau tidak ada kerjasama yang baik antar pemerintah dan antar anggota mungkin tidak bisa sampai seperti ini untuk FKUB Kabupaten Malang sendiri begitu. Kemudian terakhir Bapak, sebelum kita tutup pembicaraannya, harapan yang ingin Bapak harapan yang Bapak inginkan untuk FKUB Kabupaten Malang sendiri seperti apa? Jadi kami menginginkan pertama pengurus FKUB yang sudah kompak ini semakin kompak, semakin kompak, semakin ikhlas lah berjuang di FKUB untuk Kabupaten Malang dalam rangka menjaga kerukunan. Yang kedua, harapan kami masyarakat juga ayo bersama-sama menjaga Kabupaten Malang, menghargai, menghormati bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Bahwa perbedaan itu sebuah keniscayaan yang memang tidak bisa dipungkiri. Nah, oleh karena itu perbedaan-perbedaan yang mesti ada ini ya harus kita syukuri sebagai wacana khasanah keilmuan ya, sehingga kita bisa berdiskusi dan lain sebagainya. Kemudian harapan kami juga masyarakat terutama tokoh-tokoh agama bisa bersatu padu, bisa menjalin kebersamaan dalam rangka menjaga Kabupaten Malang yang notabene sudah sangat kondusif ini, walaupun bukan berarti tidak ada masalah loh Mbak ya, tetap ada, kecil-kecil ada, bintik-bintik itu ada, tetapi semuanya bisa kita selesaikan, bisa kita rajut dengan sikap yang tenang, dengan sikap yang ramah, sehingga tidak sampai mencuat keluar. Saya kira itu harapan kita. Harapan Bapak dan juga harapan seluruh masyarakat Kabupaten Malang ya. Jadi memang luar biasa apa yang menjadi harapan dari Bapak Ketua FKUB Kabupaten Malang, semoga bisa terrealisasi, tercapai, dan segala keikhlasan dari anggota-anggota FKUB Kabupaten Malang bisa membuahkan hasil begitu ya Bapak. Amin ya. Ya bisa membuahkan hasil untuk kerukunan dan kehidupan yang sejahtera bagi kami para masyarakat di Kabupaten Malang khususnya seperti itu. Dan terima kasih Bapak sudah bersedia menemani saya di sini untuk berbincang seputar mengenal FKUB, dan semoga apa yang tadi Bapak Dr. Andes Haji Soleh Arifin MPD sampaikan bisa berguna untuk kami selaku para warga masyarakat yang ada di Kabupaten dan Kota Malang seperti itu. Dan untuk pembahasan hari ini sangat luar biasa, dan semoga apa yang tadi Bapak sampaikan bisa diterima oleh masyarakat, dan semoga masyarakat juga bisa ikut mendukung program-program dari FKUB Kabupaten Malang seperti itu. Jadi kami juga mohon dukungan dari semua pihak termasuk Dharma TV ya. Ini kan juga bagian dari yang tak terpisahkan dalam rangka mensosialisasikan.
Seperti itu, semoga tetap terjalin kerjasama yang baik Insya antara Allah, Dama TV dan juga Kabupaten Malang. Nah, baik pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda di rumah untuk membahas tentang mengenal Forum Kerukunan Umat Beragama, dan kini tiba waktunya saya bersama Bapak narasumber, Bapak Dr. Andes Haji Soleh Arifin MPD undur diri dari hadapan Anda, dan jangan lupa tetap saksikan Manage Your Mind hanya di Dama TV. Akhir kata dari saya, selamat malam dan salam bahagia.